Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta coba kalian perhatikan macam-macam tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Nah, ternyata tumbuhan yang ada di sekeliling kita itu banyak sekali, yaitu ada pohon mangga, jambu, tebu, bunga, dan lain sebagainya. Kira-kira tumbuhan-tumbuhan yang kita sebutkan tadi mengalami perkembangbiakan apa tidak? Sudah jelas sekali bahwasanya setiap tumbuhan itu mengalami perkembangbiakan. Coba, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman baru, yang bertujuan supaya tanaman tersebut tidak mengalami kepunahan. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Pada perkembangbiakan secara vegetatif itu tidak terjadi penyerbukan maupun pembuahan. Artinya, tumbuhan baru dapat dihasilkan dari bagian tubuh induknya. Dengan demikian, adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan baru tersebut yaitu sama dengan induknya. Contohnya yaitu ada bawang putih, wortel, ubi jalar, singkong, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu vegetatif alami, dan yang kedua yaitu vegetatif buatan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu pada vegetatif alami, tumbuhan dapat dihasilkan dari bagian tubuh induknya tanpa bantuan manusia. Adapun contoh vegetatif alami yaitu pertama akar tunggal, kedua umbi, ketiga gerage atau stolon, dan yang keempat itu tunas. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu akar tunggal atau rizoma. Akar tunggal adalah batang yang tertanam dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Akar tunggal memiliki buku-buku pada tiap ujung ruas. Buku-buku tersebut tumbuh tunas. Kemudian, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya yaitu pada tanaman rempah-rempahan, yaitu jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan temulawak. Yang kedua yaitu umbi. Umbi memiliki mata tunas. Di dalam tanah, tunas-tunas inilah yang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Adapun macam-macam umbi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada umbi lapis, kedua umbi batang, dan yang ketiga yaitu umbi akar. Umbi yang pertama yaitu umbi lapis. Umbi lapis yaitu terdapat pada tanaman bawang-bawangan. Contohnya yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung. Yang kedua yaitu umbi batang.
Pada umbi batang ini terdapat pada tanaman kentang, ubi jalar, dan talas. Dan yang ketiga yaitu umbi akar. Pada tanaman umbi akar ini terdapat pada tanaman wortel, bunga dahlia, dan singkong. Sekarang yang ketiga yaitu grage atau stolon. Grage atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Tunas yang terdapat pada buku-buku grage akan tumbuh menjadi tanaman baru. Dari bagian bawah tunas tersebut muncul akar serabut yang tumbuh ke dalam tanah. Contohnya terdapat pada tanaman strawberry, arbai, pegagan, semanggi, dan rumput teki. Yang keempat yaitu tunas. Tunas berasal dari pangkal batang tanaman induk. Tunas muncul dalam jumlah banyak dan tumbuh berdekatan dengan tumbuhan induknya. Contohnya yaitu terdapat pada tanaman pohon pisang, pohon tebu, dan pohon bambu. Baiklah anak-anak, kalau tadi kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang kita memasuki yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada vegetatif buatan, tumbuhan baru dapat dihasilkan dari bagian tubuh induknya dengan bantuan manusia. Adapun contoh vegetatif buatan itu ada 5. Yang pertama cangkok, kedua stek, yang ketiga tempel atau okulasi, keempat sambung pucuk atau enten, dan yang kelima yaitu runduk. Kita bahas yang pertama yaitu cangkok. Cara ini diawali dengan mengupas kulit batang dahan dan membungkusnya dengan sabut kelapa yang sudah berisi tanah, serta menunggu bagian batang yang dibungkus berakar. Setelah tumbuh akar, batang tersebut dipotong dan ditanam di tanah tanaman baru sebagai tanaman baru. Pohon yang buah-buahan yang batangnya berkayu seperti mangga, jeruk, jambu, mangga biasanya dicangkok. Mengapa? Supaya lebih cepat. Yang kedua yaitu stek. Stek adalah memotong bagian batang atau daun yang bertunas, kemudian ditanam menjadi tumbuhan baru. Contohnya yaitu singkong, mawar, dan sirih. Dapat dikembangbiakan dengan menahan stek batangnya. Tanaman yang dapat berkembang biak dengan stek daun adalah cocor bebek dan begonia. Selanjutnya yaitu tempel atau okulasi. Cara okulasi dilakukan dengan mengambil tunas dari satu pohon, kemudian ditempelkan ke batang pohon lain. Pohon-pohon tersebut jenisnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Cara ini dilakukan yaitu untuk mendapatkan tumbuhan baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Contohnya yaitu terdapat pada bunga bougainville yang satu berwarna merah dan satunya berwarna putih. Selanjutnya yaitu sambung pucuk atau enten. Sambung pucuk atau enten sama seperti okulasi. Cara ini juga dapat dilakukan untuk mendapatkan tumbuhan dengan sifat yang lebih baik dari induknya. Cara ini lebih cepat
karena bagian yang disambung adalah bagian pucuk. Pucuk dari satu pohon diambil, kemudian disambungkan dengan batang pohon lain dan dipelihara sebagai satu pohon yang sama. Pohon buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman perkebunan seperti kopi dapat dikembangbiakan dengan cara ini. Selanjutnya yaitu runduk. Cara ini dilakukan pada tumbuhan berbatang lentur dan panjang. Bagian batang yang memiliki tunas dirundukkan, lalu ditimbun dengan tanah. Akar akan tumbuh dari bagian bawah batang yang ditimbun tersebut. Sebagai tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tanaman apel dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk. Nah, anak-anak sekalian, untuk perkembangbiakan tumbuhan, selain vegetatif alami dan vegetatif buatan adalah spora dan membelah diri. Spora berupa butiran kecil yang dihasilkan adalah kotak kecil spora. Pada tumbuh paku-pakuan, kotak spora bisa kita temukan pada bagian bawah daun. Spora akan memperbanyak diri dengan berkembang biak menjadi tumbuhan baru. Lumut juga berkembang biak dengan cara spora. Baiklah anak-anak, dari pelajaran yang telah kita bahas tadi, mungkin ada anak-anak sekalian yang belum mengerti, boleh untuk bertanya. Atau boleh juga untuk memberi kesimpulan. Baiklah anak-anak, dari pelajaran kita tadi, dapat kita simpulkan yaitu bahwasanya setiap tumbuhan supaya tidak mengalami kepunahan harus berkembang biak. Perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pada vegetatif alami, proses perkembangbiakannya tidak terjadi penyerbukan maupun pembuahan. Sedangkan pada vegetatif buatan, yaitu tumbuhan baru dapat dihasilkan dengan bantuan manusia. Ibu rasa untuk lebih menambah pemahaman kita pada materi ini, sekarang kita kerjakan dulu latihan yang sudah Ibu siapkan. Soalnya ada 4, masing-masing soal mendapat skor 25. Jadi, kalau seandainya anak-anak sekalian bisa menjawab semua soal, maka akan mendapatkan skor 100. Baiklah anak-anak, langsung saja kita lihat soalnya. Yang pertama yaitu jenis tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Jenis tumbuhan yang pertama yaitu arbei. Cara perkembangbiakannya akar tinggal. Kedua, tebu, berkembang biak dengan gerage. Yang ketiga, lengkuas, berkembang biak dengan tunas. Dan yang keempat, kentang, berkembang biak dengan umbi batang. Pertanyaannya, pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan dan cara perkembangbiakannya adalah titik-titik. A, 1 dan R, B, 2 dan P, C, 3 dan Q, D, 4 dan S. Jadi, dari soal yang telah kita lihat, kira-kira jawabannya apa yang benar? Jawabannya yang benar yaitu yang D. Tumbuhan kentang berkembang biak dengan umbi batang. Itu soal yang pertama. Sekarang ada soal yang kedua, yaitu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami
dengan menggunakan gerage atau stolon adalah A. Singkong, B. Kentang, C. Dahlia, D. Strawberry. Nah, dari pilihan yang ada, maka jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar yaitu yang D, adalah strawberry. Soal yang ketiga, seorang petani buah melakukan proses perkembangbiakan untuk menghasilkan pohon mangga yang cepat berbuah dengan kualitas buah yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang harus dilakukan adalah titik-titik. A. Merunduk, B. Stek batang, C. Mencangkok, dan D. Menempel. Kira-kira dari jawaban yang sudah tersedia, jawaban mana yang betul? Jawaban yang betul yaitu yang D, menempel. Soal yang terakhir, pasangan yang tepat antara nama tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya adalah 1. Atau A. Nama tumbuhan pohon rambutan, cara perkembangbiakannya menempel. Yang B. Singkong, berkembangbiak dengan stek batang. Yang C. Lidah mertua, berkembangbiak dengan cara mencangkok. Dan yang D. Melati, berkembangbiak dengan tunas. Dari jawaban yang sudah ada, maka pilihan yang tepat yaitu yang B. Singkong berkembangbiak dengan stek batang. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kita semua. Pesan Ibu, tetap semangat, selalu belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.